Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Muhaimin. Saya dari Prodi Pertambangan Fakultas Teknik dengan NIM 222 17008. Sini saya akan membawakan materi tentang bahayanya syirik. Kita langsung masuk aja ke materinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahul musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibadillahi ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan nikmat dan karunia, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Rahmat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan segenap umat yang taat mengikuti ajarannya, serta kita sekalian yang tak henti-hentinya mengharapkan ridho serta ampunan dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Ya, kebanyakan banyak orang bertanya-tanya tentang apa itu syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewanya Allah, seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudorot, membuat hukum dan syariat, dan lain-lainnya. Syirik adalah mensejahterakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal merupakan kekuasaan bagi Allah. Kekuasaan Allah meliputi 3 hal: rububiyah, uluhiyah, dan asma as-sifat. Syirik dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, syirik di dalam uluhiyah, yaitu seorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Yang kedua, syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu seseorang yang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, menghidupkan atau mematikan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, syirik al-asma as-sifat, yaitu kalau seseorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah
yang yang khususnya baginya, yang khususnya baginya. Ada beberapa jenis syirik, yaitu syirik akbar dan syirik asgor. Syirik asgar yaitu kayak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama zahrun zail, tempat nyata, yaitu perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, ular, manusia, pohon, serta lainnya. Dan syirik asgor yaitu syirik kecil, yaitu menyamakan sesuatu selain Allah dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Syirik dalam bentuk amalan adalah adalahnya. Sedangkan dalam bentuk perkataan atau lisan adalah lafaz-lafaz yang mengandung perkataan menyamakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan syirik bentuk dalam uluhiyah. Syirik kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, berhak mendapatkan sifat-sifat ububiyah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya agar menyembah atau beribadah kecuali kepadanya saja. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelumnya, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai atap dan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air dari langit, lalu Dia menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ada dalil yang mengatakan bahwa jika perbuatan syirik tidak bisa diampuni karena itu dosa yang sangat besar. Ya, seperti dalil yang ada pada Al-Qur'an, Innallaha la
yaghfiru an yubsiruka bil wa yaghfiru ma duna dalik liman yasha'una wa may yusriku billahi wa yaqdi taro ismam mubina isman adima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.